Di saat timnas Indonesia mengukir prestasi di Piala AFF, pekerjaan rumah berat masih menimpa sepak bola tanah air. Wasit Liga 3 menjadi sasaran amukan pemain. Berikut informasinya dalam Prime Highlight. Ratusan siswa sekolah menengah kejuruan ini histeris di hadapan petugas di Jalan Veteran Kota Lumajang, Jawa Timur. Para siswa ini menolak kedatangan petugas saat akan mengeksekusi sekolah tempat mereka belajar mengajar. Ratusan siswa meminta petugas agar eksekusi tidak dilakukan segera hingga proses pemindahan siswa ke lokasi baru terselesaikan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali meluapkan kekesalannya saat meninjau pemberian bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai di Tambaksari, Surabaya. Di hadapan petugas Bank, Mensos meminta pencairan bantuan kepada warga miskin dipercepat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku pemberian bantuan sosial warga yang terdampak pandemi dianggap rumit dan menyulitkan masyarakat. Pertandingan sepak bola laga PS Gesma Enrekang melawan Nene Malomo Sidrap di Stadion Bumi Masen Rempulu Enrekang, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Pada babak pertama, sang wasit pertandingan Liga 3 Sulsel ini babak belur menjadi sasaran amuk pemain PS Nene Malomo Sidrap. Akibat pengeroyokan, wasit bernama Ramli Alama luka robek di wajah dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi mengamankan sejumlah bukti diantaranya hasil visum korban, rekaman video, dan pakaian yang digunakan pemain dan wasit, serta sepatu yang digunakan pelaku. Seorang ibu menangkap sendiri pelaku pencabulan putrinya yang masih di bawah umur. Hal tersebut ia lakukan karena polisi mengabaikan laporannya sejak 21 Desember lalu. Polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap AY, pelaku pencabulan anak di bawah umur, berinisial SHZ di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka yang merupakan tetangga korban terancam pasal berlapis, yaitu pasal pencabulan anak di bawah umur dan pasal perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi terus mendalami kasus pencabulan tersebut karena diduga ada korban lain. Berdasarkan keterangan saksi dan pelaku, terhadap perbuatan pelaku dapat dikenakan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Sebelumnya, AY diserahkan sendiri oleh keluarga korban SHZ, anak berusia 11 tahun yang dicabuli oleh pelaku. Keluarga korban mengaku laporan kasus pencabulan sempat ditolak oleh petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Metro Bekasi Kota. Bahkan pihak korban mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari polisi. Orang tua korban pun meminta bantuan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Hingga akhirnya penangkapan sendiri pelaku yang berusaha kabur keluar kota dan menyerahkan kepada polisi. Mau nangkap pelaku. Pas saya ke polisi, itu pelakunya mau kabur ke Surabaya. Saya nggak ada hak buat nangkap, saya nggak punya surat tugas. Nah terus saya harus tangkap aja sendiri saya. Ya udah bawa ke sini katanya gitu. Ya udah akhirnya saya sama adik saya, sama saudara saya nangkap sendiri lah ke stasiun Bekasi tuh. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Aloysius Supriyadi mengakui pihak korban sempat memprotes polisi, namun ia sudah melakukan perbaikan. Di penghujung tahun, kinerja Korps Bayangkara menjadi sorotan. Polisi yang mencitrakan diri sebagai pelayan masyarakat justru menuai kritik karena tindak tanduk yang masih jauh dari pengayom, karena kerap bertindak represif dan melanggar kode etik. Lembaga kepolisian menjadi institusi paling disorot di penghujung tahun 2021. Bukan karena deretan prestasi, melainkan banyaknya anggota Polri yang menjadi pelaku tindak kekerasan, pelecehan, dan penganiayaan. 13 Oktober 2021, Brigadir NP, anggota Polresta Tangerang melakukan tindakan represif pada seorang mahasiswa UIN Banten yang berunjuk rasa di kantor Pemkab Tangerang, Banten. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah aksinya membanting Muhammad Faris Amrullah hingga menyebabkan sang mahasiswa alami kejang.
Setelah menjalani sidang etik, Brigadir NP diputus bersalah dan dijatuhi sanksi. Di antaranya teguran tertulis, penurunan jabatan, ditahan selama 21 hari, serta penundaan kenaikan pangkat. Polri juga menuai kritik publik atas hilangnya mural berisi kritik terhadap pemerintah di ruang-ruang publik. Menolak dibilang anti kritik, Polri kemudian menggelar Bayangkara Mural Festival 2021. Gelaran tersebut sekaligus menjawab kritik masyarakat atas tindakan Polri dalam menertibkan mural bernada kritik terhadap pemerintah beberapa waktu lalu. Lomba mural itu diikuti setidaknya 80 seniman dari berbagai daerah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri akan menerima kritik yang disampaikan lewat mural sebagai bentuk aspirasi dan harapan publik kepada Polri. Juara satunya adalah yang berani mengkritik Polri. Oleh karena itu tentunya kritik ini tentunya akan kami terima, dan juga ini adalah aspirasi harapan masyarakat tentang perbaikan Polri ke depan. 25 Oktober 2021, anggota polisi Polres Lombok Bribka M. Nasir menembak rekannya sesama polisi hingga tewas menggunakan senjata laras panjang jenis V2. Korban adalah Bribtu HT. Penembakan tersebut diduga dilatar belakangi rasa cemburu pelaku kepada korban karena korban sering berkirim pesan dengan sang istri pelaku. Bribka M. Nasir kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke rumah tahanan Polres Lombok Timur. Tagar percuma lapor polisi terus-menerus berada pada puncak bahasan terpopuler di lini masa. Bermula dari kasus pelecehan dan kekerasan seksual 3 anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pada 2 Desember 2021, nama Randi Haribagus Sasongko membuat publik mendidih atas perbuatannya memaksa kekasihnya NWR aborsi hingga menyebabkan korban bunuh diri. Korban yang merupakan mahasiswi di sebuah perguruan tinggi di Malang, Jawa Timur, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di samping makam sang ayah. Setelah kisah korban viral di media sosial, kepolisian baru bergerak melakukan penyelidikan. Randi yang merupakan mantan anggota polisi Polres Pasuruan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jawa Timur. Ia juga dipecat secara tidak hormat dari Polri.